Firawati dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan laporan yang telah kami buat, yaitu tentang survei digital kompetensi guru. A yaitu ada tabel dan diagram analisis data. Yang pertama yaitu analisis data sertifikasi guru. Berdasarkan tabel dan diagram yang diperoleh menunjukkan bahwasanya guru yang belum melakukan sertifikasi lebih banyak daripada guru yang sudah melakukan sertifikasi, yaitu sekitar 70% guru belum melakukan sertifikasi dan 30% guru sudah melakukan sertifikasi atau sudah memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua yaitu analisis data masa kerja. Berdasarkan tabel dan diagram yang diperoleh menunjukkan bahwasanya masa kerja 1 sampai dengan 4 tahun sebanyak 50%, masa kerja selama 5 sampai dengan 9 tahun sebanyak 20%, dan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 30%. Selanjutnya yaitu ada analisis data jenis kelamin. Berdasarkan data tabel dan diagram yang diperoleh menunjukkan jenis kelamin perempuan lebih dominan daripada jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 90% berjenis kelamin perempuan dan 10% berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya yaitu bagian B, analisis data statistik deskriptif. Diperoleh nilai mean yaitu 84,6, nilai median yaitu 88,5, nilai mode yaitu 100, nilai standar deviation yaitu 13,4594, nilai sampel varian sekitar 181,156, nilai kurtosis yaitu min 1,9283, nilai skewness yaitu min 0,221, nilai rank yaitu 34, dan nilai minimum yaitu 66, dan nilai maksimum yaitu 100. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Saya Nelu Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, analisis data pernyataan. Pada poin pertama yaitu berdasarkan perhitungan pada pernyataan saya, mengidentifikasi kebutuhan saya saat mencari data, informasi, atau konten digital. Di lingkungan online dihasilkan frekuensi yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang, atau sekitar 50%, yang menjawab setuju sebanyak 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mar'atus Solihah dengan NIM 1908107129. Di sini saya akan menjelaskan pada poin D yaitu deskripsi indikator. Yang pertama yaitu ada indikator informasi dan literasi. Mengenai indikator informasi dan literasi diperoleh persentase yang menjawab sangat setuju sebesar 61%, dan yang menjawab setuju sebanyak 39%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata persentase sebesar 89% tergolong sangat kuat. Yang kedua ada indikator komunikasi dan kolaborasi. Mengenai indikator komunikasi dan kolaborasi diperoleh persentase yang menjawab sangat setuju sebesar 62%, yang menjawab setuju sebanyak 36%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 2%.
dan dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata persentase sebesar 88% tergolong sangat kuat. Yang ketiga yaitu indikator pembuatan konten digital. Mengenai indikator pembuatan konten digital diperoleh persentase yang menjawab sangat setuju sebesar 53%, yang menjawab setuju sebanyak 32%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 15%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata persentase sebesar 80% tergolong sangat kuat. Yang keempat yaitu indikator keamanan. Mengenai indikator keamanan diperoleh persentase yang menjawab sangat setuju sebesar 55%, yang menjawab setuju sebanyak 43%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 2%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata persentase sebesar 84% tergolong sangat kuat. Yang kelima yaitu indikator pemecahan masalah. Mengenai indikator pemecahan masalah diperoleh persentase yang menjawab sangat setuju sebesar 57%, yang menjawab setuju sebanyak 32%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 11%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata persentase sebesar 84% tergolong sangat kuat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Indikator pembuatan konten digital memiliki peringkat terendah daripada indikator lainnya. Namun, indikator ini masih tergolong dalam kategori kuat. Hal ini menunjukkan kondisi guru sebenarnya mampu membuat konten digital dalam pembelajaran. Namun, guru perlu mengembangkan konten digital tersebut agar lebih berkembang. Sedangkan indikator informasi dan literasi berada pada posisi tertinggi yang menandakan guru sudah mampu memahami istilah dan fungsi fitur digitalisasi yang sering digunakan untuk pembelajaran online. Salah satu alternatif untuk meningkatkan digital kompetensi guru adalah melalui pelatihan dan tugas proyek dalam satuan kelompok yang diawasi oleh panitia dan dilaporkan progresnya kepada kepala sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.